Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Sahrudin dari SMP Negeri 11 Jayapura. Perkenalkan, saya Laili Zamzani dari SD Negeri Impres PIM 1 Kota Raja. Dan saya Manggar Istanti dari SMP Negeri 2 Jayapura. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kota Jayapura. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Leli, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Sari, kalau saya baik. Baik Ibu Leli, sebelum mulai coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat Bu atau observer yang akan melihat proses sepertinya Ibu nanti dengan coaching nanti. Nah, namun sebelumnya Ibu sebelum mulai percakapan ada beberapa hal Bu yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti. Nah, agar juga Ibu lebih memahami perannya sebagai coach ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya Ibu adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya. Seperti ada 3 prinsip ya, ada 3 yang diantaranya 1 kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coach ya, atau dari coaching itu. Ada 3 Ibu. Yang pertama adalah persen atau panjang yang penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa Bu ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu melakukan coaching, jangan lupa Ibu menggunakan alutsista, di mana alutsista itu ada tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab, dan aksi Bu ya. Itu rubrik yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti ketika percakapan dengan peserta nanti. Ibu sudah paham ya di situ? Insya Allah Pak, sudah paham. Oke, baik Ibu. Kalau begitu selanjutnya sebelum Ibu melakukan percakapan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama yaitu kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik Pak, dalam proses coaching nanti saya akan mengembangkan 2 kompetensi saya, yaitu mendengarkan aktif supaya menggali masalah dari coaching yang akan saya coaching nanti, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, di mana antara saya coaching saya itu merasa seperti sahabat gitu, jadi di antara tidak ada batasan. Oh, bagus sekali Bu ya, dua prinsip tersebut ya Bu ya. Dari kira-kira Ibu dari 2 kompetensi ini kompetensi yang bagian mana yang jadi spesifik Ibu ya untuk dikembangkan dalam proses percakapan? Iya, sebagai yang salah satunya yaitu sebagai pendengar yang aktif supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya nanti, sehingga si coach bisa menemukan solusi dari masalah yang dia temui atau permasalahan yang dia ajukan sebagai coachnya nanti. Kemudian sebagai pendengar yang aktif atau dengan teknik rasa seperti yang saya bilang tadi, jadi saya dengan coach saya tidak ada batasan seperti itu. Sekarang ya, yang terakhir Bu, pertanyaan terakhir dari perihal indikator pencapaian tadi, kira-kira Ibu tolak ukurnya itu seberapa sih Bu untuk mencapai pencapaian untuk mencapai tujuan dalam proses percakapan nanti Bu? Iya, untuk mencapai indikator pencapaian yang ingin saya kembangkan atau yang ingin saya capai saat setelah coaching nanti, yang pertama adalah indikator keberhasilan saya menerapkan alur kita tadi, yaitu tujuan, identifikasi, rencana tanggung jawab, dan rencana aksi. Itu alur kita itu yang pertama. Kemudian saya bisa menggali ide coach saya agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau temui. Baik Ibu, hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Dan setelah ini Ibu bisa langsung percakapan dengan kuncinya
Saya harap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar, dapat mencapai dengan tujuannya apa yang diinginkan. Silakan dimulai proses packing-nya, Bu ya. Iya, terima kasih Pak Salu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana? Ibu, mohon maaf saya mengganggu tidak? Alhamdulillah tidak. Boleh ya Bu, saya curhat sedikit. Boleh. Ya. Bagaimana kabarnya? Gimana? Alhamdulillah sehat Ibu, tapi sedikit ada pusing-pusingnya juga sih Ibu. Gimana? Pusingnya kenapa? Beberapa hari ini Ibu, anak-anak kurang aktif Ibu, pasif dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Oh, begitu. Iya. Bagaimana perasaan Ibu Mangga saat menghadapi murid-murid yang pasif di dalam kelas itu? Saya merasa sedih sih Ibu, dan bingung juga dengan anak-anak yang sikapnya seperti itu Ibu. Jadi saya seperti berbicara sendiri begitu Ibu kalau di kelas, karena anak-anak tidak ada aktif, kemudian tidak merespon saya seperti itu Ibu. Begitu ya, ada jadi anak-anak tidak merespon saat pembelajaran di kelas ya. Iya, Nah, siap Ibu. kira-kira apa saja sih faktor yang menyebabkan murid pasif di kelas itu sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Kalau yang saya amati sih Ibu, ada yang mengantuk, kemudian ada yang berbicara sendiri, bercerita sendiri, kemudian ada yang cuek-cuek aja begitu Ibu. Seperti itu. Iya. Bagaimana kondisi belajar murid di rumah? Itu yang sempat saya sampaikan kepada wali murid. Saya juga menanyakan kepada wali murid bagaimana belajarnya mereka ketika di rumah. Ternyata mereka itu malas belajar juga Ibu di rumah, bermain terus. Jadi ibu sudah menanyakan ke orang tua juga ya untuk Iya. masalahnya bahwa anak di rumah juga biarpun dipantau oleh orang tuanya tapi masih tetap untuk malas belajar. Iya benar Ibu. Baik. Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu murid agar lebih aktif di dalam kelas? Itu yang sedang saya pikirkan Ibu. Saya sempat memiliki ide, mungkin pembelajaran saya kurang menarik, atau mungkin metode saya Bu, biasanya anak-anak kan duduk saja di bangkunya. Mungkin saya bisa membuat kegiatan yang mungkin diberi musik mungkin ya Bu ya, anak-anak ice breaking terlebih dahulu, terus kemudian diberikan lagu-lagu begitu supaya anak-anak aktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Kan saya bimbingan dan konseling ini Ibu, terus topiknya sekarang itu tentang terkait belajar yang efektif, bagaimana anak-anak belajar yang baik seperti itu Ibu. Sebenarnya seperti itu sih. Luar biasa sekali ya untuk membuat anak lebih aktif dan fokus belajar di kelas. Ternyata Bu Mangga sudah melakukan banyak hal ternyata. Tetapi bagaimana cara Bu Mangga untuk mengkoordinasi orang tua murid? Tadi kan di sekolah, Iya. sekarang berkoordinasi artinya bekerja sama dengan orang tua di rumah. Mungkin Dengan saya orang tua akan murid. mencatat kekurangan anak di sekolah ya Ibu ya, apa yang mereka lakukan. Misalnya si A belajarnya malas, suka ngantuk di rumah, nanti mungkin saya bisa sampaikan ke orang tua bahwa mungkin orang tua bisa pantau supaya tidurnya tidak boleh kemalaman, tidak banyak bermain HP seperti itu Ibu. Baik, berarti nanti tindakan yang Ibu Mangga lakukan yaitu salah satunya menjadwalkan yang Iya. membuat jadwal untuk siswa untuk berkoordinasi dengan orang tua. Salah satunya adalah agar tidak terlambat atau lebih fokus belajar Iya. di sekolah yaitu dengan membuat jadwal tidur untuk orang Iya. tua kepada anaknya Benar lebih sekali. lebih awal seperti itu ya supaya bisa
uangnya dan siapa yang bisa membantu Bu Manggar untuk merealisasikan tindakan yang akan Ibu Manggar lakukan? Rencananya sih Bu, mulai besok mungkin saya akan membuat jadwal, kemudian nanti anak-anak isi, saya membuat belangkonya seperti itu Bu, formulirnya, jadwalnya, nanti anak-anak isi per jamnya gitu. Terus kemudian nanti akan saya fotokan dan berikan di orang tua supaya orang tua juga memantau anak-anaknya di rumah seperti itu Ibu. Bagus sekali ya rencana yang akan dilakukan, di mana akan membuat jadwal di setiap muridnya berarti. Iya, Baik, oke. Kapan rencana tersebut bisa dibentuk? Besok Ibu, insya Oh, Allah iya, besok. baik, luar biasa ya. Baik, pertemuan kita hari ini cukup ya, luar biasa. Apakah setelah kita melakukan coaching bagaimana perasaan Ibu Manggar? Sudah menemukan hal dan ide baru sih Ibu, apa yang harus saya lakukan, saya sudah dapat gambarannya seperti itu. Baik Ibu, saya akan menyampaikan hasil observasi. Ya, ada beberapa yang nanti saya tanyakan Ibu. Yang pertama, apa yang Ibu sudah lakukan saat melakukan coaching tadi dan pencapaian indikator saat coaching tadi Ibu? Baik, saat saya melakukan coaching pada coaching tadi, yaitu saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching saya. Kemudian kompetensi inti yang saya kembangkan adalah bisa menjadi pendengar yang aktif, di mana saat kami berdialog berdua tadi, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga si coaching bisa menemukan solusi dari masalahnya. Iya, baik Ibu. Berarti Ibu sudah menyampaikan, Ibu sudah sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan penilaian yang saya lakukan tadi Ibu. Nah itu juga dari catatan saya Ibu, Ibu sudah menerapkan alur cerita saat melakukan coaching tadi, di mana Ibu sudah menerapkan tujuan, identifikasi, dan rencana dan tanggung jawab Ibu. Nah alhamdulillah Ibu, dari catatan saya Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik sesuai dengan prinsip coaching. Itu saja Ibu. Terima kasih waktunya pada saat ini. Terima kasih banyak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Manggar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sekali Ibu. Baik, Bu Manggar, sebelum kita melakukan coaching atau Ibu Manggar melakukan coaching hari ini, saya di sini berperan sebagai pengamat ya atau observer pada saat Ibu Manggar akan melakukan coaching sama Pak Sahidin kalau nggak salah ya. Oke, baik. Di mana saya akan melihat prosesnya. Namun sebelum Bu Manggar melakukan percakapan, ada beberapa hal ya yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada saat Ibu Manggar akan melakukan coaching nanti. Ya, di mana biar Ibu lebih memahami perannya sebagai seorang coach. Ya, oke. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuannya saya adalah saya harapkan dalam proses coaching nanti percakapan Ibu sudah memiliki prinsip coaching, yaitu ada 3 ya prinsip coaching yang kita ketahui. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian pendengar yang aktif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, selain itu juga ada 3 kompetensi, yaitu tentunya kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach kepada coachingnya, yaitu passion atau memiliki kehadiran penuh, ya. Kemudian bisa menjadi pendengar aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang bobot. Tentu yaitu kita memiliki teknik rasanya dalam percakapan nanti. Kemudian dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan itu Ibu Manggar melakukan coaching, jangan lupa ya, yaitu menerapkan alur cerita. Di mana alur cerita itu yaitu identifikasi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi ya. Dan saya juga berharap nanti acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu bisa pahami sampai di sini? Sama Ibu. Baik, alhamdulillah ya. Oke, baik Bu Manggar.
Kalau begitu, selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa hal atau pertanyaan yang ingin tanyakan kepada Ibu. Apakah siap? Siap. Baik. Kira-kira dari dua kompetensi tadi, yang coaching yang mana saat coaching nanti, pertanyaan yang mana atau kompetensi mana yang Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Yang pertama, Ibu, saya akan menjadi pendengar yang aktif sehingga saya dapat menggali informasi atau permasalahan dari coach tersebut. Terus kemudian yang kedua adalah saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu, sehingga coach terbantu untuk mengidentifikasi kasus atau permasalahannya seperti itu. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang kedua nih ya. Kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan nanti? Saya akan mendengarkan secara aktif Ibu, sehingga saya dapat membantu coach untuk menggali potensinya untuk mengatasi permasalahannya. Dan yang ketiga ya, Ya, siap. perihal indikator ketercapaian nih. Ya. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana ini terkait indikator capaian yang ingin Ibu Manggar tuju dalam proses percakapan Anda nanti? Indikator keberhasilannya adalah yang pertama, saya akan menerapkan alur Tirta secara rutin. Saya bisa menggali ide-ide dari coaches sendiri agar beliau dapat menemukan solusi permasalahan yang beliau temui. Seperti itu. Luar biasa ya. Iya. Baik, hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan. Nah setelah itu Ibu bisa mulai percakapan dengan coachingnya nanti ya. Siap. Saya harap dalam proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, silakan dimulai proses coachingnya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Kabarnya sehat ya. Alhamdulillah, sehat. Tapi kok kelihatannya agak lesu ya Pak ya? Sedikit lucu Ibu karena memikirkan anak-anak kita ini. Aduh, kenapa ini Pak? Begini Bu, sebenarnya saya tuh ingin meningkatkan potensi saya dalam mendidik anak-anak itu. Karena apa? Anak-anak kita tuh tidak pernah mendengarkan saya ketika mengajar. Itu yang bikin saya pusing. Ketika Bapak menjelaskan di depan, kemudian anak-anak tidak mendengarkan. Berapa persen Bapak yang tidak mendengarkan Bapak? Kurang lebih sekitar 70% anak-anak kebanyakan main sendiri, main game, melakukan sendiri seperti itu. Banyak ya Pak Sarudin ya? Iya, banyak. 70%. Kemudian Pak, selain main game, apa sih yang anak-anak lakukan di kelas ketika tidak memperhatikan Bapak? Yang ganggu temannya Bu, ya kadang ganggu temannya, kolek sana, ketika saat mendengarkan dia kadang-kadang itu main sendiri dengan asiknya seperti itu. Gitu. Apakah Bapak pernah merefleksikan diri Bapak? Misalnya mungkin ada yang kurang dari Bapak seperti itu Pak? Iya Bu, saya kadang-kadang memang merenung sendiri Bu. Iya. Aneh kenapa tidak mau mendengarkan aja? Apakah saya jadi kurang baik, gitu kan? Kalian berpikir seperti itu. Nah, ini karena yang bikin jadi saya bertanya dengan anak-anak yang rajin masuk, yang 30%-nya kadang-kadang mereka hanya Pak Guru, nanti bosan sebenarnya Pak Guru, saya jadi Pak Guru. Kadang-kadang Pak Guru marah saja seperti itu. Iya Bapak. Kira-kira nih Pak, ada nggak Pak metode lain untuk menyampaikan materi kepada anak-anak yang lebih menyenangkan seperti itu Pak Sarudin? Begini Bu, saya itu punya rencana sih Bu, saya punya rencana itu kebetulan mengenai IT kan saya sedikit ya Bu ya, memahami tentang pembelajaran game education gitu. Saya ingin rencana itu ingin membuat game education dalam pembelajaran saya, mungkin itu bisa meningkatkan atau anak-anak lebih fokus pada itu. Bagus sekali sih Pak, ide itu sangat luar biasa menurut saya. Perkiraan kapan Pak Sarudin akan memulai kegiatan ini? Insya Allah mungkin insya Allah minggu depan Bu, karena kan berurusan aja guru agama 1 minggu sekali dalam satu pembelajaran itu. Saya insya Allah minggu depan saya akan terapkan, akan mencoba membuat game education sama metode pembelajaran inovatif yang lainnya. Jadi
nanti kalau sudah jadi mungkin saya bisa lihat ya Pak ya. Saya ingin tahu sekali Pak bagaimana media pembelajaran itu kalau sudah jadi kemudian diterapkan kepada anak-anak bagaimana seperti itu Pak. Iya baik. Kemudian Pak Sarudin, ada nggak metode yang lain selain itu? Mungkin cara supaya Pak Sarudin lebih merilekskan anak-anak supaya motivasinya ada apa Pak ya? Selain itu juga, selain Gen Education, mungkin nanti di sela-sela pembelajaran ada SBQ-nya dengan musiknya gitu kan. Itu kita akan rencanakan sebelumnya gitu. Iya Pak, Dan benar selain itu juga mungkin saya akan gunakan untuk metode model tugas gaya seperti itu. Iya baik Pak, itu sangat luar biasa Pak Sarudin. Saya berharap nanti Pak bisa menerapkannya. Kemudian Pak, ada yang mau dicurhatkan lagi, disampaikan lagi kepada saya Bapak? Sementara mungkin itu dulu ya, tak coba dulu apa namanya Gen Education-nya gitu kan, NPI-nya seperti Iya. itu. Insya Allah untuk sekarang udah cukup dulu. Iya, saya tunggu ya Pak ya kalau Ya. gamenya sudah jadi ya Pak ya untuk tidak lanjutnya. Siap, siap, makasih. Bagaimana nih Pak Sarudin? Sudah cukup atau ada yang mau disampaikan lagi? Sudah enggak, alhamdulillah makan sudah vlog, Sudah. sudah menceritakan ke Ibu. Terima kasih lagi Ibu untuk masukan-masukannya sehingga saya mempunyai ide sendiri untuk membuat anak lebih fokus dan belajar. Terima kasih banyak Ibu ya. Ya, sama-sama Bapak. Jadi sudah enakan ya Pak ya, sudah ada Alhamdulillah. gambaran ke depannya mau apa ya Pak ya. Ya. Ya alhamdulillah Bapak. Tadi sudah melakukan coachingnya. Iya Ibu, benar sekali. Bagaimana perasaannya setelah mengcoaching Pak Sahri? Pak Saru sudah menceritakan banyak sih Ibu terkait permasalahannya yang terjadi pada kelasnya Pak Saru. Kemudian saya berusaha untuk menggali potensi-potensinya Pak Sarudin supaya beliau dapat menyelesaikan permasalahannya melalui ide-idenya beliau sendiri. Benar sekali. Iya. Dari catatan hasil rubrik penilaian saya tadi sudah sesuai dengan yang Ibu katakan. Iya, terima kasih Ibu. Apa yang Ibu Manggar sudah lakukan saat mengcoaching tadi dan ketercapaian indikator saat coaching tadi? Tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching Ibu berupa kemitraan, kemudian proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching Ibu. Iya, betul sekali. Dari catatan saya juga tadi Ibu sudah menerapkan kemitraan di mana antara si coach dengan si coach sudah ada seperti dua orang kerjasama. Iya. Ya. Kemudian proses kreatif di mana menggali masalah-masalah atau informasi dari si coach tadi. Iya, Ya. siap. Kemudian bisa memaksimalkan potensi si coach ya. Kemudian mendengarkan kemudian kompetensi itu yang kita dengarkan. Kemudian ada lagi Bu, saya sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu. Betul sekali ya. Jadi berarti yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan hasil observasi saya yang sangat berkala ya. Selain itu catatan saya juga Ibu sudah menerapkan alur kita ya yang saat melakukan coaching tadi, di mana Ibu sudah menerapkan tujuan, menyampaikan menerapkan tujuan di mana si coach menyampaikan tujuannya, kemudian Ibu sudah juga mengidentifikasi masalah si coach ya, kemudian rencana apa yang akan dilakukan si coach, kemudian dia bisa tindakan atau tanggung jawab apa yang akan dilakukan saat rencana aksi nanti ya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah dari catatan saya tadi Ibu Manggar sudah melakukan coaching dengan sangat baik ya, dimana sehingga antara si coach dengan si coach itu setara, jadi nyaman seperti saat berbincang-bincang ya. Baik, harapan kedepannya semoga kegiatan coaching ini tidak hanya saat ini saja ya yang kita dapat Ibu Manggar lakukan, bisa dilakukan di sekolah atau di tempat lain juga bisa. Iya, siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarudin, bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah Bapak, saya pun juga sehat ya Bapak. Masih semangat Bapak? Alhamdulillah masih sehat, semangat. Alhamdulillah. Bapak untuk hari ini benar ya Bapak akan melakukan coaching? Iya benar Bu. Oh iya Bapak.
eh, Bapak, hari ini juga saya akan menjadi observer atau pengamat dari proses coaching yang akan Bapak laksanakan. Bapak, apakah Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach yang salah satunya adalah kemitraan, kemudian ada proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Nanti saya harapkan prinsip-prinsip itu ada di Bapak nantinya dalam proses coaching. Kemudian untuk kompetensinya Bapak di coaching itu ada 3 Bapak. Yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga ada mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa Bapak. Sampai di sini Bapak sudah memahami Bapak? Insya Allah sudah Ibu. Baik Bapak. Dan saya nantinya juga akan berharap Bapak proses coaching itu nantinya Bapak akan menerapkan alur tirta. Alur tirta yaitu ada apa saja Bapak? Yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, rencana, tanggung jawab, aksi. Itu ya Bapak ya yang nanti akan Bapak lakukan, dan insya Allah Bapak sudah memahaminya ya Bapak ya. Insya Allah sudah Ibu. Oke, baik Bapak, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan Bapak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Baik Ibu, dalam proses coaching nanti ada 2 kompetensi Bu yang akan saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali masalah coaching. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot Ibu dengan teknik rasa. Siap Bapak, itu keren sekali Bapak, nanti dimaksimalkan ya Bapak ya. Kemudian Bapak, dari kedua kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Yang spesial nanti yang akan Bapak kembangkan yang mana Pak? Dari 2 kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif Ibu, supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya sehingga coach bisa menemukan solusi Bu dari masalahnya nanti. Sedangkan untuk mengajukan pertanyaan yang bobot itu coach dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada dirinya sendiri Bu. Baik Bapak, sangat luar biasa ya Pak Sahudin. Kemudian Bapak, yang terakhir Bapak, dalam hal indikator ketercapaian Bapak, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator capaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nantinya Bapak? Iya. Jadi indikator keberhasilan yang akan saya kembangkan Ibu adalah saya nanti bisa menerapkan alur tirta secara runtun Bu. Selain itu juga saya bisa menggali ide-ide dari coach saya sendiri agar beliau dapat menemukan solusi permasalahan yang beliau temui seperti ini. Terima kasih Pak Sarudin. Kiranya sampai di sini saja percakapan kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik. Oh iya Ibu. Ada tuh ya. Iya. Jadi Pak saya sudah kurang lebih 3 bulan ini saya pusing sekali terhadap satu murid saya ya. Di mana satu murid saya ini seperti saya menghadapi ratusan murid. Karena saya terkendala murid saya ini selalu berbicara tidak sopan ya, atau dengan istilah menggunakan kata-kata kotor setiap hari. Itu sudah sering terjadi dulu ya? Iya, bukan sering lagi Pak Guru, tiap hari. Nah, terus apa yang dilakukan? Selama ini apa yang juga lakukan untuk melakukan itu? Iya baik. Untuk sementara yang saya sudah lakukan, yang pertama tentunya melakukan pendekatan ke anak tersebut ya. Saya dekati, saya tanya baik-baik bahwa berbicara tidak sopan atau kotor itu dilarang, atau tidak baik itu tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua
kami di kelas membuat kesepakatan kelas, ya, yaitu salah satunya di kesepakatan kelas kami yaitu mengucapkan kata-kata kotor itu, ya. Jadi di kelas anak-anak bukan dilarang, ya, maksudnya mengucapkan kata-kata kotor itu harus dengan kalimat-kalimat yang positif seperti itu, berbicara yang positif seperti itu. Itu yang saya sudah lakukan untuk sementara. Nah, itu udah bagus sekali. Tapi selain itu ada ibu yang sudah lakukan apa lagi ibu sudah lakukan selain mungkin berkesempatan kelas, apa lagi ibu sudah lakukan untuk mengajar jalan seperti itu? Yang selanjutnya tentu yang saya lakukan yang paling yang paling baik adalah yaitu menanyakan ke guru agamanya, karena berbicara tidak sopan atau kotor itu adalah mengenai karakter, ya, karakter siswa saya itu. Nah, yang paling mengena atau yang paling mengenal siswa mungkin di guru agama, mungkin saat pembelajaran agama, karena dengan adanya agama mungkin siswa tersebut berbicara kotor atau tingkah laku yang tidak baik itu minimal mungkin di pelajaran agama itu baik. Seperti itu yang saya tanyakan ke Pak Guru agama. Saya berbincang-bincang, ternyata saat proses pembelajaran anak itu baik, sopan, maksudnya tenang seperti biasanya. Tetapi setelah keluar pembelajaran, berbaur dengan teman-temannya, kembali keluar lagi, apa yang sudah dia lakukan. Iya, itu sudah luar biasa sekali Bu, ya. Itu yang saya itu sudah lakukan. Tadi dari kesepakatan kelas, berbicara dengan guru agama. Setelah itu lagi ada lagi ibu yang sudah berkonsultasi ke siapa lagi, itu sudah pernah ibu lakukan untuk mengatasi anak seperti itu? Iya, yang saya sudah lakukan juga sudah saya, insya Allah sudah 2 kali saya memanggil orang tua seperti itu. Nah, ternyata anak saya ini kurang tidak ada perhatian seperti itu di rumah. Jadi ibu bapaknya itu pagi kerja, kemudian pulang sekolah, kadang di sekolah itu sudah sampai jam berapa belum dijemput, karena alasan kenapa saya tanya, ternyata di rumah tidak ada temannya. Nah, jadi pengawasan itu tidak ada sama sekali. Kemudian di rumah itu anak ini berteman dengan usia di atasnya, bukan sebayanya. Seperti jadi mungkin kalau kita amati di lingkungan, kalau anak usianya sudah bergaul di atasnya pasti berbicara ke apa ya, artinya hal-hal negatif, artinya apa yang dibicarakan kakak-kakaknya itu mungkin dia tiru seperti itu. Itu yang saya tanyakan ke orang tuanya, orang tuanya menjawab seperti itu. Sebenarnya sudah luar biasa sekali yang sudah lakukan ini, dari kesempatan kelas, menanyain guru agamanya, orang tua itu sudah luar biasa sekali. Nah, ibu kira-kira apa yang dilakukan pengadilan seperti ini ke depannya supaya nanti lebih baik lagi? Ya, baik. Rencana saya ke depannya, saya akan membuat jurnal penghubung. Rencana saya ini ya, akan membuat jurnal penghubung ke tiap harinya. Kegiatan si anak ini di rumah, hal positif apa yang dia lakukan, kemudian dia sudah berbicara sama siapa saja, kemudian berbicara tentang apa saja. Jadi itu setiap hari nanti akan dicentang. Kemudian saya selalu akan mengontrol dengan orang tua, dengan menelpon orang tua, apakah tadi yang dilakukan anak tersebut sesuai atau tidak, seperti itu. Memang tidak ada pengawasan, tetapi nanti saya akan menanyakan, kebetulan ada kakaknya seperti itu yang mengawasi dia, jadi saya akan menanyakan kakaknya, benar tidak di buku penghubung atau jurnal itu anak tersebut melakukan dengan yang dia catat. Itu kira-kira yang akan rencana yang akan saya lakukan. Luar biasa sekali, rencana itu sangat luar biasa sekali. Itu kira-kira kapan untuk mau melakukan itu? Ya, insya Allah nanti hari Senin saya akan coba melakukannya. Sebelum saya melakukannya, mungkin saya akan bertemu dulu kedua orang tuanya, ya, saya akan panggil. Kemudian karena masalah ini, karena ini kan sangat riskan tentang karakter seperti itu, jadi supaya anak saya ini bisa mengetahui bertanggung jawab tentang buku penghubungnya itu, seperti itu. Jadi tidak kelewatan. Minimal mungkin saya lihat dalam 1 minggu dulu apakah sudah terrealisasi atau tidak, seperti itu. Supaya sama-sama memiliki tanggung jawab antara si anak dengan orang tua mendampingi di rumah. Itu yang saya lakukan. Bagus sekali, itu bagus sekali. Mungkin dokter ibu menjadi ibu yang sabar supaya anak-anak kedepannya menjadi lebih baik lagi. Iya.
saya rasa mungkin yang Ibu lakukan sudah sangat luar biasa sekali. Mungkin saja ada lagi yang ingin diceritakan Ibu? Mungkin yang saya ingin lakukan selain yang tadi membuat buku penghubung pemodelan itu, mungkin saya akan membicarakan dengan kepala sekolah. Nah, jadi rencana saya ini semoga kepala sekolah juga menyepakati seperti itu, apakah bisa terrealisasi atau tidaknya, seperti itu yang saya akan lakukan ke siswa saya tersebut. Itu untuk perencanaan terdekatnya, itu yang saya akan lakukan. Mudah-mudahan yang apa yang direncanakan semua berjalan dengan lancar dari sisi kepala sekolah Ibu. Nah Ibu, ada lagi yang ingin diceritakan ke saya lagi untuk mengenai hal-hal yang ada di sekolah Ibu? Mungkin cukup sekian, itu saja permasalahan yang saya akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mangga. Pak Sarudin tadi sudah melaksanakan proses coaching ya Pak ya. Iya Ibu, benar sekali. Bagaimana Pak perasaannya? Alhamdulillah keluarga Ibu senang juga. Luar biasa sekali Pak Sarudin. Saya akan menyampaikan terkait hasil observasi yang telah saya lakukan ya Pak Sarudin ya. Iya Ibu. Apa yang Pak Sarudin telah lakukan tadi, ketercapaian indikator apa saat coaching tadi Pak yang sudah Bapak laksanakan? Baik Ibu, saat coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching Ibu, berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach Ibu. Nah kemudian kompetensi inti yang saya sudah kembangkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali Pak Sarudin. Ini sama dengan catatan saya ya Pak Sarudin ya. Memang Pak Sarudin sudah melakukan beberapa teknik seperti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Selain itu Pak Sarudin, di catatan saya juga Bapak sudah menerapkan alur tirta Pak pada kegiatan coaching Bapak tadi. Seperti tujuannya sudah jelas, identifikasinya sudah baik, rencana dan tanggung jawabnya sudah semuanya Pak Sarudin. Kemudian Pak Sarudin untuk tindak lanjutnya bagaimana Pak Sarudin akan dilaksanakan nanti segera Pak? Insya Allah Bu, itu saya akan menerapkan bukan hanya di sini saja, tetapi nanti di sekolah, dan saya juga akan berbagi praktik baik kepada teman-teman itu. Iya Bapak, luar biasa sekali Pak Sarudin. Tetap semangat ya Pak Sarudin ya. Ya Pak, sangat luar biasa Pak proses coaching hari ini. Terima kasih Pak Sarudin. Sama-sama Ibu.